Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyankun Season 12 episode 13. Oke lah, gak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ying Xiaoxiao pada saat ini melihat banyak orang telah bergerak untuk menuju ke wilayah cekungan yang cukup besar, yang kemudian sebuah keterkejutan terlintas di mata Ying Xiaoxiao sebelum pada akhirnya dia berkata, tampaknya sebagian besar orang yang telah memasuki wilayah iblis yang unik kali ini, mereka semua telah datang ke tempat ini. Meskipun telah cukup banyak orang telah datang ke tempat ini dalam kompetisi sebelumnya, jumlah itu tidak pernah mencapai seperti saat ini. Dan tampaknya semua orang yang datang dengan harapan bisa mendapatkan bagian setelah mereka mendengar bahwa Gerbang Yuan telah memiliki kepercayaan diri bisa membuka ruang kuno langit yang terbakar. Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan beberapa kejutan juga terlintas di dalam hati Lindong. Meskipun pada saat ini Lindong tidak menyadari apa kegunaan token yang telah dia dapatkan dari kuali tembaga yang meleleh, tapi hal itu pasti juga terkait dengan ruang kuno langit yang terbakar. Dan Lindong pada saat ini bergumam, mungkinkah Gerbang Yuan juga memiliki sesuatu yang mirip dengan token cahaya milikku? Tidak lama kemudian, Ying Xiaoxiao pun kembali berkata, baiklah, ayo kita pergi dan mendekat ke area cekungan. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Ying Xiaoxiao pun bergegas ke depan. Dia lalu diikuti oleh Lindong, Wang Yan, dan juga murid-murid lain dari Sekte Dao. Setelah kelompok dari Sekte Dao ini telah tiba di area tengah, mereka bisa merasakan cukup banyak orang yang kuat yang bersembunyi di tempat ini. Dan tampaknya tempat ini benar-benar dipenuhi oleh harimau dan naga, karena cukup banyak para ahli yang berada di tahap 9 nirwana kini telah tiba di sekitar area dari cekungan besar yang merupakan tempat dari ruang kuno langit yang terbakar. Mata Lindong pun menyapu ke setiap titik tertentu di area tengah, dan dia pada saat ini menemukan murid-murid dari sekte super lainnya. Bahkan istana kemudian tertinggi 9 surga juga ada di tempat itu. Yang hal itu membuat Lindong pun berkata, seperti yang aku harapkan, sekte super lainnya juga telah datang. Kemunculan dari kelompok Sekte Dao membuat banyak orang yang ada di tempat ini langsung mengalihkan perhatian untuk melihat Lindong dan orang-orang dari Sekte Dao. Setelah itu, wajah mereka pun menunjukkan sebuah ekspresi yang cukup mengejek, karena semua orang tahu bahwa sebentar lagi sebuah pertunjukan pasti akan terjadi. Karena di tempat ini sebenarnya juga ada Gerbang Yuan yang telah hadir dan duduk di area tengah yang cukup dekat dengan ruang kuno langit yang terbakar. Semua orang pun juga memahami bahwa Sekte Dao memiliki dendam yang sangat dalam terhadap Gerbang Yuan, dan seharusnya Sekte Dao menghindari tempat ini. Namun dari apa yang orang-orang itu lihat, Sekte Dao tidak akan melakukan hal itu. Dan jika Sekte Dao bertemu dengan Gerbang Yuan saat ini, kemungkinan akan menjadi sebuah pertunjukan bagus untuk dilihat. Di sisi lain, Shuro yang pada saat ini melihat kemunculan dari Lindong, sebuah kegembiraan segera muncul di raut wajahnya, dan kemudian Shuro pun berkata, kakak Lindong telah tiba. Mendengar perkataan dari Shuro, Ling Qingsu pun segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lindong, lalu berkata, para murid-murid dari Sekte Dao sebenarnya juga datang ke tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Ling Qingsu kini melihat ke area tengah, di mana di tempat itu ada sekelompok besar orang sedang duduk dengan tenang, yang pada saat ini sebuah gelombang samar-samar keluar dari dalam tubuh mereka, karena sebenarnya di tempat itu terdapat murid-murid dari Gerbang Yuan. Seorang pria tampan yang berada di belakang dari Ling Qingsu yang dipanggil dengan nama Wukun, dan juga salah satu dari ahli top di antara generasi muda istana kemudian tertinggi 9 surga, pada saat ini juga telah melihat ke arah murid-murid Sekte Dao. Lalu dia berkata, aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang-orang dari Sekte Dao ini. Apakah mereka tidak tahu
bahwa gerbang Yuan juga akan berada di tempat ini. Namun mereka masih menyombongkan diri untuk datang dengan cara seperti itu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Yuan Chang dan dua raja kecil gerbang Yuan lainnya adalah individu yang baik? Meskipun Wukun ini telah melihat pertarungan antara Lindong dan juga Lei Qian pada saat di dalam distrik pencarian harta karun kuno, dan Wukun juga melihat bahwa Ling Qingsu pada saat itu telah mendekati Lindong dengan cara yang tidak biasa. Kondisi seperti itu menyebabkan hati Wukun merasa tidak nyaman. Dia jelas menyadari bahwa sesuatu seperti itu adalah hal yang jarang terjadi pada Ling Qingsu. Suro yang mendengar perkataan dari Wukun, dia pun segera berkata, kakak Lindong jelas bukan orang yang sembrono. Dia akan selalu berpikir serius tentang apapun tindakan yang akan dia ambil. Karena kakak Lindong berani membawa murid-murid dari sekte Dao, dia pasti tidak takut dengan gerbang Yuan untuk mempersulit mereka. Dan meskipun Suro telah bergabung dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga, tapi dia pada saat ini masih memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada Lindong yang telah menuntunnya keluar dari kota Wanxiang yang pada akhirnya bisa berdiri di puncak gunung 100 kekaisaran. Menurut Suro, Lindong adalah orang yang tidak bisa digoyahkan di dunia ini, dan Suro juga sangat percaya tidak ada satupun orang di dunia yang bisa merobohkan Lindong. Wukun yang mendengar perkataan dari Suro, dia tersenyum tipis. Dan setelah itu, dia berkata, jangan bilang bahwa menurutmu Lindong itu bisa bertukar pukulan dengan 3 raja kecil. Meskipun Wukun tahu antara pertarungan Lindong dengan Lei Qian sebelumnya, tapi hal itu sebenarnya Lindong menggunakan sebuah trik. Dan pada saat ini Wukun tidak percaya bahwa Lindong akan benar-benar mampu melawan Lei Qian tanpa menggunakan trik sedikit pun. Mendengar perkataan dari Wukun, Suro pun tertegun sejenak, dan dia pada saat ini dengan tatapan mata yang serius, Suro pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, kakak Lindong, dia tidak akan pernah takut pada 3 raja kecil gerbang Yuan. Perkataan dari Suro itu membuat Wukun segera menggelengkan kepalanya, dan mengingat status dari Wukun, jarang ada murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang berani berdebat dengannya. Namun Suro adalah sebuah pengecualian. Meskipun Suro baru saja bergabung dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga kurang dari 1 tahun, tapi peningkatan kekuatannya bisa dianggap sangat menakutkan. Hal itu membuat Wukun sadar jika Suro bertarung dengan habis-habisan, kemungkinan hanya Ling Qingsu di antara generasi muda di seluruh istana kemurnian tertinggi 9 surga yang bisa mengalahkan Suro. Di sisi lain, Ling Qingsu pada saat ini hanya diam saja ketika mendengarkan argumen antara Wukun dan juga Suro. Dan hati dari Ling Qingsu kini cukup terkejut ketika Suro melakukan pemujaan yang tinggi terhadap Lindong. Selama ini, Ling Qingsu bisa dianggap memiliki sebuah pemahaman tentang Suro yang reputasinya telah melonjak di dalam istana kemurnian tertinggi 9 surga. Meskipun pada saat Suro baru saja bergabung dengan sekte itu, dia memiliki karakter yang cukup lemah. Tapi kegigihannya membuat Ling Qingsu merasa cukup kagum. Dan Ling Qingsu juga tahu meskipun Suro cukup menghormati dirinya, tapi pemujaan buta Suro terhadap Lindong, hal itu tidak pernah dia lakukan pada Ling Qingsu selama di dalam istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dan kenapa Suro memiliki pemujaan yang besar pada Lindong? Tentu saja hal itu tidak jauh dari kondisi yang mereka alami ketika mengikuti perang 100 kekaisaran. Pada saat itu, Suro dan juga 2 saudaranya bahkan tidak berani untuk memasuki kota Wanxiang. Mereka pada akhirnya kabur dan bertemu dengan kelompok dari trio Lindong. Pada saat itu, Lindong memberikan senyum yang lembut dan juga ramah. Hal itu membuat Suro merasa bahwa mereka telah mendapatkan seorang penyelamat di saat Suro dan juga saudaranya hampir saja putus asa. Murid-murid dari sekte Dao pada saat ini secara perlahan mendarat di area tengah di depan tatapan mata banyak orang. Dan setelah itu, tatapan murid-murid dari sekte Dao kini menyapu seluruh tempat ini. Dan tiba-tiba saja tatapan mata mereka terfokus ke area tepat di depan sana.
yang sebenarnya itu adalah tempat di mana murid-murid dari gerbang Yuan berada. Lindong pun segera menyipitkan matanya. Ada sedikit kejutan di dalam hatinya, dan dia pada saat ini berkata, sebenarnya kita memang telah menemui mereka. Jelas situasi seperti ini adalah hal yang telah dipikirkan oleh Lindong sebelumnya. Tiba-tiba saja Ying Xiaoxiao memberikan isyarat tangan pada murid-murid dari sekte Dao. Hal itu membuat banyak murid dari sekte Dao kemudian mulai duduk dan memulihkan diri. Namun kehati-hatian juga telah muncul di dalam hati mereka. Pada saat ini murid-murid dari sekte Dao telah mengambil posisi duduk secara terpisah dan juga teratur. Mereka melakukan antisipasi. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka mereka akan langsung mengaktifkan energi Yuan di dalam tubuh, kemudian membentuk sebuah formasi besar. Efek dari pelatihan 10 hari perjalanan ke tempat ini jelas cukup besar dan bisa dirasakan oleh murid-murid dari sekte Dao. Tidak lama kemudian Lindong pun mulai berbisik pada Ying Huan-Huan yang ada di sampingnya. Huan-Huan, berhati-hatilah. Mendengar ucapan dari Lindong, Huan-Huan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dengan cepat kini Huan-Huan telah mengeluarkan sitar di dalam pelukannya. Jelas hal ini membuat Huan-Huan juga waspada dengan situasi buruk yang akan segera tiba. Tidak lama setelah kelompok dari sekte Dao mengambil posisi untuk duduk, tiba-tiba saja sebuah angin datang dari arah belakang. Hal itu membuat Lindong segera mengangkat kepalanya dan membuat Lindong cukup terkejut karena sebenarnya orang-orang yang baru saja datang ini adalah kelompok Sueling dari sekte pedang. Dan hal itu membuat Lindong serta orang-orang dari sekte Dao mengernyitkan dahi mereka. Lindong pun berpikir, apakah mungkin Sueling masih menyimpan dendam karena masalah terakhir kali. Dan pada saat ini kelompok dari Sueling juga telah mendarat dari udara. Segera tatapan matanya melihat ke arah Lindong dan juga kelompok sekte Dao. Setelah itu Sueling pun tertawa, lalu dia berkata, hehe, sangat mengejutkan, kalian semua ternyata juga sudah berhasil melarikan diri dari mayat iblis. Kemampuan dari sekte Dao benar-benar tidak buruk. Ketika Lindong melihat senyuman di wajah Sueling, Lindong pun segera tersenyum karena dia tahu bahwa Sueling tidak memiliki kemarahan pada dia dan juga kelompok dari sekte Dao. Yang kemudian Lindong pun berkata, saudara Sueling juga cukup terampil. Kedua mayat iblis itu benar-benar tidak mudah dihadapi. Mendengar ucapan dari Lindong, Sueling pun menjawabnya dengan sikap tidak berdaya. Kami sebenarnya tidak bisa menghadapi dua mayat iblis. Kami dikejar tanpa daya untuk waktu yang cukup lama, dan aku tidak punya pilihan lain selain menarik mereka ke suatu tempat yang cukup banyak orang. Sebelum diam-diam, aku mengajak orang-orang dari sekte pedang untuk segera melarikan diri. Mendengar perkataan dari Sueling, kelompok dari sekte Dao pada saat ini langsung bertukar pandang, dan mereka benar-benar menganggap bahwa Sueling ini adalah orang yang kejam. Ketika dia tidak bisa menyelesaikan masalah, maka dia akan menggunakan orang lain sebagai pengalih perhatian. Dan pada saat ini, tatapan mata dari Sueling segera melihat ke arah kelompok dari gerbang Yuan. Setelah itu, dia pun berkata, Lindong, kamu dan murid-murid sekte Dao sebenarnya cukup berani. Kamu menyadari bahwa gerbang Yuan ada di tempat ini. Namun kamu juga masih datang karena sebelumnya kamu telah memiliki niat yang baik untuk berbagi manik-manik tulang kehidupan misterius. Maka aku sebagai teman akan memberikan peringatan padamu. Gerbang Yuan yang telah datang, mereka pasti akan membersihkan tempat ini. Dan pada saat itu tiba, kalian semua harus berhati-hati dan lebih baik langsung menghindar saja. Jangan biarkan semuanya berakhir seperti kompetisi sekte besar sebelumnya. Mendapatkan peringatan seperti itu dari Sueling, Lindong pun segera tersenyum. Dia menangkupkan kedua tangannya lalu berkata, terima kasih atas pesan pengingatmu. Dan Sueling juga menangkupkan kedua tangannya ke arah Lindong, sebelum pada akhirnya dia berbalik dan memimpin para murid-murid dari sekte pedang untuk mencari tempat duduk. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini segera menyipit setelah dia memperhatikan Sueling pergi dari tempat ini. Karena pada saat ini Lindong bisa melihat dua orang berjalan menjauh dari kumpulan gerbang Yuan. Di saat yang sama, dua kelompok yang cukup besar yang bisa dianggap sebagai sekte super
pada saat ini juga mulai berdiri dan mereka secara perlahan berbaris menuju murid-murid dari sekte Dao. Dan dari kelihatannya, Lindong bisa menangkap bahwa mereka memiliki niat yang buruk. Hal itu membuat Lindong tersenyum, lalu dia berkata, menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan kotormu ya. Ekspresi di wajah Ying Xiaoxiao pada saat ini juga segera berubah ketika melihat dua orang yang telah berjalan untuk mendekati kelompok dari sekte Dao. Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, mereka adalah anggota dari sekte Pedang Hantu dan juga sekte Awan Api. Kedua sekte ini memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah Suan Timur, namun mereka tidak memiliki hubungan yang agak dekat dengan Gerbang Yuan. Meskipun mereka tidak dianggap sebagai pengikut Gerbang Yuan, tapi sebagian besar mereka akan mengikuti jejak dari Gerbang Yuan untuk banyak hal. Mendengar penjelasan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun kini segera menganggukkan kepalanya, dan kemudian tatapan mata dari Lindong segera melihat ke arah dua kelompok yang pada saat ini telah mendekati kelompok dari sekte Dao. Dan di bawah tatapan mata banyak orang, pada akhirnya dua kelompok ini duduk tidak jauh dari posisi sekte Dao. Seorang pria yang menggunakan pakaian berwarna hitam yang merupakan anggota dari murid sekte Pedang Hantu. Dia pun segera memancarkan aura yang tangguh dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat Lindong menyadari bahwa orang itu sebenarnya berada di tahap 9 nirwana. Dan pada saat pria berpakaian hitam ini berjalan, seorang pria berpakaian merah pada saat ini juga telah berjalan mendekati kelompok dari sekte Dao, yang sebenarnya itu adalah murid dari sekte Awan Api. Gelombang panas pada saat ini telah menyebar dari dalam tubuhnya. Kedua pria yang pada saat ini telah mendekati Lindong, mereka pun tersenyum, lalu mengepalkan tangan dan menyapa Lindong serta murid-murid dari sekte Dao lain sambil berkata, aku yang rendah hati ini adalah Meng Duan dari sekte Pedang Hantu, dan aku adalah Yang Huo dari sekte Awan Api. Ketika mendengar hal ini, Lindong dengan santai pun bertanya, apakah ada yang bisa aku bantu? Yang Huo dari sekte Awan Api, dia tersenyum tipis dan tanpa basa-basi lagi, dia pun mengatakan, aku yakin kamu sudah mengerti kenapa kami datang ke tempat ini. Saudara Yuan Chang dan juga yang lainnya, mereka tidak ingin melihat kalian semua. Oleh karena itu, dia mengirim kami ke tempat ini untuk menyampaikan pesannya. Jika ada masalah, selesaikan di tempat terakhir, karena saudara Yuan Chang dan juga yang lainnya sudah sangat berbelas kasih dan tidak ingin mengambil tindakan di tempat ini. Aku percaya bahwa jika kalian meninggalkan tempat ini dan menuju tempat terakhir lebih awal, mungkin kalian semua bisa dengan lancar meninggalkan wilayah iblis yang unik, dan hal itu bisa menghindari kerugian yang berlebihan. Anggap saja ini sebagai kesepakatan yang cukup bagus untuk kalian semua, karena yang terbaik adalah menghindari insiden yang akan terjadi di kompetisi sekte besar terakhir. Hal ini dikatakan oleh Meng Duan sambil memiliki senyum yang penuh ejekan pada Lindong dan juga kelompok dari sekte Dao. Kata-kata dari Yang Huo dan juga Meng Duan itu membuat murid-murid dari sekte Dao pada saat ini merasa cukup marah, karena Gerbang Yuan terlalu sombong. Bahkan untuk mengatakan hal seperti ini, mereka tidak mau mengirim murid-murid dari Gerbang Yuan, dan sebaliknya malah menyuruh orang dari sekte lain untuk menyampaikan pesan dari Gerbang Yuan. Hal seperti ini adalah sebuah penghinaan terhadap sekte Dao. Bahkan hal itu juga membuat Ying Xiaoxiao menjadi cukup marah. Sementara Wang Yan juga hampir meledak karena emosi. Jika bukan karena Wang Yan telah berusaha payah mengendalikan emosinya, mungkin pada saat ini dia akan langsung mengamuk. Namun di sisi lain,
Lindong masih terlihat santai dan tidak ada kemarahan sedikit pun di wajah dari Lindong. Sebaliknya Lindong malah tersenyum. Kemudian dia menjawabnya, "Terima kasih banyak pada kalian berdua yang telah datang untuk menyampaikan pesan ini." Setelah mendengar jawaban dari Lindong, Yang Huo dan juga Meng Duan kini mulai tersenyum karena mereka pada saat ini berpikir sepertinya kelompok dari sekte Dao akan segera meninggalkan tempat ini sesuai arahan mereka. Namun tiba-tiba saja Lindong pun pada saat ini kembali berkata dengan suara yang lantang, "Mungkinkah orang-orang bodoh dari gerbang Yuan tidak memiliki kaki dan mulut?" Kata-kata yang diucapkan oleh Lindong itu dalam sekejap saja membuat senyum di wajah Yang Huo dan juga Meng Duan langsung menghilang. Sementara keributan segera muncul di tempat ini. Dengan ekspresi yang marah, Yang Huo dan juga Meng Duan kini melihat Lindong lalu berkata, "Bocah, jangan membuat kesalahan dengan membayar harga yang tidak bisa kamu bayar untuk memamerkan mulutmu yang fasih." Mendengar ucapan itu, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat dingin dan juga tajam. Yang kemudian Lindong berkata, "Sampah seperti kalian tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di hadapan sekte Daoku. Pergilah." Mendengar perkataan dari Lindong sekali lagi, hal itu membuat Yang Huo dan juga Meng Duan sangat marah. Mereka pun kini berteriak, "Kamu sebenarnya punya nyali." Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Yang Huo dan juga Meng Duan melangkah maju dengan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka yang langsung meletus. Melihat hal ini, tatapan dingin terlintas di mata dari Lindong. Namun Lindong tidak melakukan tindakan apapun untuk bertahan. Dan tiba-tiba saja, hanya dengan pikirannya, pada saat ini sebuah cahaya hitam tiba-tiba saja keluar dari barisan kelompok sekte Dao. Dan kecepatan dari cahaya itu benar-benar sangat ganas. Dalam sekejap saja, hal itu sudah muncul di hadapan dari Yang Huo dan juga Meng Duan. Ketika melihat hal ini, Yang Huo dan juga Meng Duan kemudian berteriak, "Orang bodoh yang sedang mencari kematian." Setelah mengatakan hal itu, semburan kekuatan Yuan yang benar-benar besar telah dikeluarkan oleh Yang Huo dan juga Meng Duan. Hal itu dalam sekejap saja berubah menjadi telapak tangan yang segera memberikan pukulan ke arah bayangan hitam yang muncul di depan mereka. Dalam menghadapi serangan ganas dari Yang Huo dan juga Meng Duan, tiba-tiba saja bayangan hitam langsung menjulurkan tangannya dan bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan dari Yang Huo dan juga Meng Duan yang pada akhirnya bang bang. Suara yang dalam dan rendah pada saat ini telah terdengar oleh banyak orang. Dan detik berikutnya, raut wajah dari Yang Huo dan Meng Duan benar-benar telah membeku. Sebelum pada akhirnya mereka pun pada saat ini memuntahkan darah. Tubuh mereka juga telah dikirim terbang ke belakang sangat jauh. Sampai-sampai hal itu menimbulkan bekas goresan di tanah yang cukup dalam dan panjang. Seluruh area tempat ini yang awalnya berisik pada saat ini berubah menjadi sangat sunyi. Dan tatapan mata banyak orang kini langsung melihat pada sosok hitam yang telah mengirim Yang Huo dan juga Meng Duan hanya dengan satu kali pukulan. Padahal mereka berdua adalah orang yang telah berada di tahap 9 nirwana. Hal seperti itu sangat sulit dicapai oleh murid-murid tingkat atas dari sekte lain. Dan tidak lama kemudian, sebuah percakapan pada saat ini langsung terdengar. Apakah itu adalah mayat iblis? Mengapa sekte Dao sekarang memiliki mayat iblis? Mungkinkah mayat iblis ini telah dikendalikan oleh mereka? Bagaimana mungkin? Bahkan orang-orang dari sekte 1000 boneka saja akan sangat kesulitan untuk bisa mengendalikan mayat iblis seperti itu. Dan bagaimana mungkin sekte Dao memiliki keahlian yang bahkan tidak dimiliki oleh murid-murid dari sekte 1000 boneka? Percakapan seperti ini menyebar dengan cukup cepat di antara orang-orang yang terkejut ketika melihat sosok dari mayat iblis telah dikeluarkan dari kelompok sekte Dao. Dan di sisi lain, ekspresi di wajah Sueling kini juga berubah karena melihat mayat iblis yang telah dikeluarkan oleh kelompok sekte Dao. Sueling pun pada saat ini tahu jika mayat iblis yang telah keluar itu adalah mayat yang sama
yang telah mengejar Sekte Dao sebelumnya. Tidak hanya hal itu bisa ditangani oleh mereka, tapi pada saat ini Sekte Dao bahkan bisa mengendalikannya. Dan tiba-tiba saja Sueling pada saat ini melihat ke arah Lindong sambil bergumam, apakah Lindong yang telah melakukan hal ini? Orang itu tampaknya salah satu dari murid Sekte Dao yang telah menyembunyikan kekuatannya paling dalam. Tidak heran jika Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan sesekali akan mendengarkan perkataan dari Lindong. Dan di sisi lain, tatapan pemuda yang bernama Guili pada saat ini juga telah berubah menjadi cukup muram, yang kemudian tatapan matanya melihat ke arah Lindong sambil berkata, sebenarnya itu memang mayat iblis. Kenapa bisa Sekte Dao memiliki mayat iblis seperti itu? Bahkan para ahli di dalam sekte boneka akan sangat kesulitan untuk bisa memurnikan mayat iblis. Dan detik berikutnya, sebuah ketakutan pada saat ini telah muncul di dalam hati Guili, karena dia juga tahu betapa sulitnya untuk bisa mengendalikan mayat iblis seperti itu. Tidak lama kemudian Lindong pun segera mengangkat kepalanya. Dia pun pada saat ini melihat ke arah murid-murid dari sekte pedang hantu dan juga awan api, yang kemudian Lindong berkata dengan lembut, pergilah kalian semua. Jika kalian tidak mau pergi, maka kalian akan mati di tempat ini. Ucapan dari Lindong itu membuat kaget para murid-murid dari sekte pedang hantu dan juga awan api. Dan tidak lama kemudian, dua kelompok sekte itu segera melihat ke arah Yang Huo dan juga Meng Duan yang pada saat ini sudah terluka parah. Detik berikutnya, mereka segera pergi dan buru-buru membawa Yang Huo dan juga Meng Duan. Mereka pun pada saat ini hanya bisa kabur dengan sebuah ketakutan di dalam hati mereka. Dan orang-orang di tempat ini yang melihat dua kelompok itu sudah pergi, suasananya sekali lagi berubah menjadi sangat hening. Perkembangan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa diduga oleh banyak orang yang ada di tempat ini. Pada saat suasananya sudah mereda, Lindong pun pada saat ini segera mengangkat kepalanya dan tatapan mata dari Lindong terkunci ke arah murid-murid dari gerbang Yuan. Setelah itu, Lindong berkata dengan suara yang cukup dingin, jika kalian ingin mengatakan sesuatu, datang dan lakukan sendiri. Menyuruh orang, itu adalah sesuatu yang memalukan. Saat suara dari Lindong terdengar, sebuah keributan pada saat ini terjadi di kelompok murid dari gerbang Yuan, dan tatapan mata mereka kini telah mengandung sebuah kemarahan. Tiba-tiba saja salah satu orang dari gerbang Yuan pada saat ini segera berdiri. Dia pun mengungkapkan ekspresi jahat dan niat membunuh yang cukup besar, karena sebenarnya itu adalah Raja Petir Kecil Legian. Pada saat ini Legian menatap tajam ke arah Lindong sambil berkata, karena kamu tidak menginginkan wajah yang telah kita berikan padamu dan malah ingin mencari kematian, aku akan memberikannya pada kalian semua di tempat ini. Kamu benar-benar sampah yang tidak bisa membedakan yang baik dan juga yang buruk. Ketika Legian mengucapkan kata-kata itu, banyak tatapan mata segera terfokus padanya. Dan tiba-tiba saja, dua sosok di samping Legian kini juga telah berdiri, yang sebenarnya itu adalah Yuan Chang dan juga Ling Zhen. Yuan Chang pun pada saat ini juga menatap ke arah Lindong sambil tersenyum tipis. Dia pun berkata, hanya satu mayat iblis telah memberimu sebuah kepercayaan diri. Jika itu masalahnya, biarkan aku yang menghancurkannya. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja dari tangan Yuan Chang kini telah keluar sebuah pedang. Dan dia pun melakukan tebasan ke arah depan. Kekuatan Yuan yang dikeluarkan oleh Yuan Chang itu benar-benar megah dan berubah menjadi aura pedang yang menutupi seluruh langit. Hal itu bahkan telah membelah tanah dengan cara yang sangat menakutkan dan menyasar ke arah mayat iblis yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Bahkan Lindong pada saat ini juga telah terperangkap dalam radius dari aura pedang milik Yuan Chang. Tatapan mata dari Lindong tiba-tiba saja menyipit, dan ketika Lindong ingin mengambil tindakan, dia pun bisa merasakan sebuah energi lain yang telah datang dari tempat yang cukup jauh.
Energi itu pada saat ini berubah menjadi sebuah cahaya abu-abu yang megah, yang pada akhirnya langsung bertabrakan dengan aura pedang milik Yuan Chang dan menyebabkan ledakan yang cukup besar serta suara bergema yang keras di tempat ini. Fluktuasi energi dari benturan dua kekuatan itu langsung menyebar dengan cara yang cukup menakutkan, dan tiba-tiba saja Yuan Chang pada saat ini berteriak, "Chen Gui, ini adalah dendam antara gerbang Yuanku dan juga sekte Dao. Kenapa kau ikut campur?" Ketika suara dari Yuan Chang terdengar, ekspresi banyak orang di tempat ini segera berubah, dan mereka kemudian melihat ke arah langit sambil berkata, "Chen Gui, apakah itu adalah Chen Gui yang menempati peringkat pertama dalam daftar buronan sekte? Mengapa dia datang untuk membantu sekte Dao?" Percakapan seperti itu segera membuat gempar di seluruh tempat ini, dan detik kemudian tiba-tiba saja sebuah cahaya pelangi kini telah melesat dari langit yang jauh sebelum pada akhirnya berubah menjadi dua sosok. Ketika dua sosok ini telah terlihat, tatapan mata dari Lindong kini memiliki sebuah keraguan, dan detik berikutnya tatapan mata dari Lindong segera melihat pada sosok gadis cantik yang mungil yang cukup familiar baginya. Pupil mata dari Lindong segera mengecil, dan ekspresi keterkejutan kini telah memenuhi wajah Lindong. Hal ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan sebelumnya. Dan tiba-tiba saja sosok gadis mungil di udara kini segera membalikkan tubuhnya. Dia pun mengungkapkan wajah cantik dan juga senyum gembira ketika melihat Lindong. Lalu dia berkata, "Hehe, kakak Lindong." Dan sesaat kemudian senyum di wajah gadis cantik itu segera menghilang ketika dia telah melihat bahwa wajah dari Lindong pada saat ini telah berubah menjadi merah, yang kemudian Lindong yang masih terkejut serta marah, dia pun berkata, "Jintan, kenapa kau ada di sini?" Suara yang diucapkan oleh Lindong itu benar-benar dipenuhi dengan sebuah kejutan dan juga kemarahan. Di antara dua emosi ini juga ada sedikit rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Jenis ketakutan ini hanya muncul ketika hal tiba-tiba di luar kendali dari seseorang. Dan ini adalah pertama kalinya Ying Xiaoxiao serta Ying Huan melihat Lindong dalam keadaan seperti itu. Dan segera mereka pun tanpa sadar untuk mengalihkan perhatian dan melihat ke arah seorang gadis cantik yang pada saat ini masih mengambang di udara. Gadis muda itu seusia dengan Ying Huan dan menggunakan pakaian berwarna hitam. Dia memiliki sosok tubuh yang cukup ramping dan wajahnya juga sangat cantik. Sementara tatapan matanya yang indah dipenuhi dengan semangat ketika dia melihat Lindong, dan seolah-olah gadis ini terlihat seperti peri yang sedang berbicara, karena dia memang adalah Jintan yang telah pergi dengan cara yang berbeda dari Lindong setelah dia meninggalkan kekaisaran Yan besar. Dan di belakang Jintan ada seorang pria berpakaian hitam yang menggunakan topeng setengah hantu di wajahnya. Pria itu memberikan aura yang sedikit menakutkan. Penampilan dari pria itu tidak asing lagi bagi Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya, karena dia adalah orang nomor 1 dalam daftar buronan sekte wilayah Xuan Timur, yang selama ini pemuda itu dikenal dengan topeng hantu Chen Gui. Bagi mereka semua, karakter Chen Gui adalah orang yang sangat terkenal dan kuat, dan tatapan mata dari banyak orang juga pada saat ini melihat ke arah Chen Gui karena reputasi yang dimilikinya benar-benar sangat menakutkan di wilayah Xuan Timur. Jintan yang masih mengambang di udara, senyum bahagia di wajahnya tiba-tiba saja menghilang ketika melihat kemarahan dari Lindong. Dan Jintan pun pada saat ini buru-buru mendarat dari udara dan dia berdiri di depan Lindong. Namun Jintan tidak berani melihat wajah dari Lindong. Kepalanya pada saat ini sedikit tertunduk. Dia terlihat seperti gadis kecil yang bodoh yang telah tertangkap setelah diam-diam menyelinap keluar dari dalam rumah. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini terlihat sedikit bingung ketika dia melihat gadis muda yang telah berdiri di hadapannya. Wajah dari Jintan begitu familiar di dalam benak dari Lindong. Dan pada saat ini
Lindong pun segera menunjuk Cintan sambil berkata yang tidak jelas, "Kau, sebenarnya kau." Dan Chen Gui pada saat ini juga telah mendarat di belakang dari Cintan. Ketika Chen Gui melihat bahwa Cintan benar-benar tidak berani menatap ke arah Lindong, pada saat ini Chen Gui tidak bisa berbuat apapun dan dia hanya terdiam dengan penuh kejutan karena selama ini Cintan bahkan tidak nurut pada gurunya. Tapi di hadapan Lindong, Cintan benar-benar menjadi gadis yang sangat patuh. Tidak lama kemudian, Chen Gui pun melihat ke arah Lindong yang pada saat ini telah memiliki ekspresi yang marah dan kaget. Chen Gui ingin mengatakan sesuatu, tapi dia langsung memilih untuk diam karena Chen Gui merasa bahwa ini bukanlah saat yang tepat baginya untuk berbicara. Lindong yang masih terkejut dengan kehadiran Cintan di hadapannya, dia pun pada saat ini masih dengan kemarahan yang kemudian berkata, "Cintan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau ada di tempat ini? Apakah sebenarnya kau sudah kabur dari rumah?" Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Cintan pun menjawabnya dengan nada yang cukup lirih. "Tidak juga. Ibu dan juga ayah tahu bahwa aku telah pergi." Dan Lindong yang mendengar kata-kata dari Cintan, dia pun dengan marah pada saat ini kembali berkata, "Kenapa kau tidak patuh dan tinggal di kekaisaran yang besar? Kenapa gadis sepertimu harus menjelajahi dunia?" Sambil mengatakan hal itu, di dalam pikiran Lindong pada saat ini membayangkan kenapa seorang gadis kecil yang bodoh bisa berani-beraninya memasuki wilayah Swan Timur yang penuh dengan bahaya. Apakah dia tidak menyadari jika sesuatu terjadi pada dirinya, maka hal itu akan membuat kedua orang tua dan juga Lindong akan benar-benar merasa bersedih. Tiba-tiba saja Cintan mengangkat wajahnya. Dia menatap Lindong dengan dalam lalu berkata, "Kakak, kamu bisa pergi untuk menjelajahi dunia. Kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama sepertimu? Aku melakukan hal ini juga untuk melindungi ayah, ibu, dan juga yang lainnya. Dan aku sekarang sudah bisa menjadi kuat. Kakak, pasti sangat melelahkan bagimu untuk berusaha keras sendirian. Dan sebenarnya aku juga ingin membantumu. Aku tidak ingin lagi menjadi gadis seperti sebelumnya, di mana aku hanya bisa berdiri untuk menonton dirimu melakukan sebuah perjuangan." Kata-kata dari Cintan dalam sekejap membuat Lindong tertegun. Dia pun menatap wajah mungil dari gadis muda itu dengan sebuah keluhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan nada yang cukup jengkel, "Cintan, kamu benar-benar bodoh sekali. Kenapa kamu harus mengkhawatirkan hal-hal seperti itu? Aku bisa melakukannya seorang diri." Meskipun nada suara dari Lindong terdengar cukup jengkel, tapi kemarahan di dalam hatinya sebenarnya telah memudar. Dan kata-kata dari Cintan sebelumnya telah membuat Lindong merasakan sebuah kebahagiaan. Lindong pun berpikir bahwa adik kecilnya pada saat ini sebenarnya telah tumbuh menjadi besar. Sesaat kemudian Cintan pun tidak berkata apa-apa lagi di hadapan dari Lindong, dan dia pada saat ini hanya terdiam. Lindong pun kemudian meremas kepala dari Cintan. Lalu dia bertanya, "Apakah benar bahwa ayah dan ibu tahu bahwa kamu datang untuk menyusulku ke tempat ini?" Cintan pun ditanya seperti itu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Lindong berkata lagi, "Jujurlah, apakah mereka benar-benar setuju?" Setelah mendengar kata-kata dari Lindong, Cintan pun pada saat ini bisa melihat ekspresi dari Lindong yang berubah menjadi sangat tegas. Dan pada akhirnya Cintan pun mengatakan, "Sebenarnya ibu tidak setuju. Dan pada saat itu kami telah berdebat karena hal ini." Tepat ketika kata-kata itu keluar dari mulut Cintan, hal itu membuat wajah dari Lindong kini telah muncul sebuah kemarahan kembali. Dan hal itu membuat Cintan kembali menundukkan kepalanya sambil bergumam, "Kakak, marahi saja diriku, tapi sebenarnya aku sangat merindukanmu." Ketika kata-kata itu terucap dari mulut Cintan, pada saat ini berbagai ekspresi di wajah Lindong pada akhirnya telah membeku. Hal itu membuat Lindong sadar bahwa gadis muda itu selama ini telah mengikuti jejaknya dan secara diam-diam meninggalkan rumah tempat dia bisa berbuat sesuka hatinya. Dan Cintan
selama ini mengalami sebuah perjalanan yang tidak bisa dibayangkan oleh Lindong. Ketika memikirkan hal ini, membuat Lindong merasakan sakit di dalam hati. Tenggorokan Lindong pun sedikit bergetar sebelum pada akhirnya dia menepuk kepala dari Cintan sambil berkata, "Adikku, pada akhirnya kamu telah menjadi gadis yang dewasa. Lupakan saja. Aku akan memaafkanmu kali ini." Setelah kata-kata itu terucap, sebuah kegembiraan pada saat ini muncul di wajah dari Cintan. Sambil tersenyum manis, Cintan pun segera mengulurkan tangannya dan dia pada saat ini langsung memeluk Lindong. Hal seperti ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Cintan bertahun-tahun yang lalu pada Lindong. Dan ketika Cintan pada saat ini menempel di lengan dari Lindong, sebuah senyum yang licik tiba-tiba saja muncul dari sudut bibirnya. Dan Cintan pada saat ini telah merasakan ada seseorang yang sebenarnya telah melihat senyum liciknya. Cintan pun segera mengangkat kepalanya dan dia pada saat ini telah melihat Ying Huan Huan yang duduk di belakang Lindong. Dalam sesaat, tatapan mata dari Cintan pada saat ini juga bertatapan dengan mata dari Huan Huan. Dan kemudian Cintan pun menjulurkan lidahnya pada Huan Huan sebelum pada akhirnya dia mengedipkan matanya. Kedipan mata itu adalah sebuah pesan yang sebenarnya jangan ungkapkan apa yang kamu ketahui. Ketika melihat tingkah dari Cintan, Ying Huan Huan hanya bisa tertawa. Karena menurut Huan Huan, sepertinya Cintan ini benar-benar memahami Lindong. Bahkan dia tahu metode apa yang harus dia gunakan untuk bisa meredam kemarahan dari Lindong. Namun emosi di wajah Cintan sebelumnya adalah sesuatu yang asli. Dan Ying Huan Huan pada saat ini secara alami tidak berencana untuk mengekspos tindakan licik dari Cintan. Oleh karena itu, Huan Huan hanya bisa mengedipkan matanya ke arah Cintan. Tidak lama kemudian Cintan pun melepaskan pelukannya dari tangan Lindong. Setelah itu dia berbalik dan menunjuk Chen Gui sambil berkata, "Kakak, perkenalkan, ini adalah kakak seniorku Chen Gui. Berkat pengawalannya, aku bisa sampai di tempat ini." Ketika mendengar hal itu, Lindong pun segera menangkupkan tangannya ke arah Chen Gui. Yang kemudian Lindong berkata, "Aku Lindong, terima kasih banyak kepada saudara Chen Gui telah melindungi adik perempuanku yang selama ini telah membuatmu susah." Mendengar ucapan dari Lindong, Chen Gui pada saat ini juga langsung menangkupkan tangannya. Lalu dia berkata, "Santai saja, aku tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu. Saudara Lindong, kamu terlalu sopan. Aku melakukan hal ini adalah karena perintah dari guru." Kata-kata dari Chen Gui itu membuat Ying Xiaoxiao, Wang Yan dan juga yang lainnya menjadi sangat terkejut. Karena bagaimanapun juga, selama ini mereka sangat kenal bahwa Chen Gui adalah orang yang acuh tidak acuh dan tidak mudah untuk diajak berkomunikasi. Tiba-tiba saja Lindong tersadar oleh perkataan dari Chen Gui yang menyebut bahwa ini adalah perintah dari gurunya. Yang kemudian Lindong pun menatap ke arah Cintan. Lalu dia berkata, "Guru, Cintan, apakah sebenarnya kamu telah masuk ke dalam sekte tertentu? Sekte apa itu?" Mendengar perkataan dari Lindong, Chen Gui pun buru-buru menjelaskan, "Saudara Lindong, kamu tenang saja. Kita tidak berasal dari sekte di wilayah Suan Timur, tapi kita berasal dari wilayah Suan Utara. Dan sekte kami di tempat itu dikenal dengan nama Istana Kegelapan. Apakah saudara Lindong pernah mendengar hal ini sebelumnya?" Ketika Chen Gui menyebutkan Istana Kegelapan, hal itu membuat Lindong tiba-tiba saja terkejut karena dia tidak asing dengan sekte ini. Karena Istana Kegelapan adalah penguasa di wilayah Suan Utara. Jika berbicara tentang reputasi, maka hal itu tidak kalah dari gerbang Yuan. Yang kemudian Lindong pun kembali melihat ke arah Cintan sambil bertanya, "Cintan, bagaimana kamu bisa berakhir di wilayah Suan Utara?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Cintan pun segera menjelaskannya. "Pada saat aku berada di Kaisaran Yan Besar, ada seorang tetua dari Istana Kegelapan. Dia tidak sengaja bertemu denganku, kemudian mengajak diriku ini bergabung dengan Istana Kegelapan." Hal itu membuat Lindong sedikit mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Cintan akan langsung menjadi titik perhatian dari tetua Istana Kegelapan.
yang bahkan pada saat itu baik dia maupun Xiao Diao tidak bisa merasakan apapun tentang kehadiran dari tetua istana kegelapan itu. Detik berikutnya, Lindong pun menghela nafas dengan lega karena dia tahu bahwa Jintan telah bergabung dengan istana kegelapan. Seharusnya Jintan cukup aman di tempat itu. Tidak lama kemudian Lindong pun berbalik melihat ke arah Ying Xiao dan juga murid-murid dari sekte Dao sambil berkata, "Jintan, Chen Gui, perkenalkan, mereka adalah murid-murid dari sekte Daoku. Dan kalian juga perkenalkan, ini adalah adik perempuanku, Jintan." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Lindong segera melihat ke arah gerbang Yuan. Dia pun tersenyum lalu berkata, "Jintan, mundurlah sedikit. Aku harus menyelesaikan masalah kecil di tempat ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan melakukan pertarungan dengan para murid-murid gerbang Yuan di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob.